Ya, tema kita hari ini sebenarnya adalah warga Gaza terusir ya, tapi ada yang lebih judulnya saya kasih yang lebih bagus lagi ya. Lebih tepatnya adalah Hamas dikeroyok oleh rakyatnya sendiri ya. Hamas dikeroyok oleh rakyatnya sendiri. Gila ya. Memang gila. Sudah panik ya, dan mereka mengusir Hamasnya diusir dari Gaza. Gila ya. Ini benar-benar yang kejadian yang aneh ini ya. Bagaimana rakyat mengusir pemerintahnya sendiri setelah mereka pemilu, mereka menang telak, dan ternyata sekarang mereka dikecewakan ya. Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di Eropa, shalom semuanya yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan Yerusalem, Tel Aviv, shalom Yudea, Samaria, shalom Rohingya, dan shalom Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, shalom semuanya yang ada di Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska, shalom semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Pulau Solomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste, shalom semua yang ada di Hong Kong, China, Jepang, Taiwan, Korea, shalom India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan juga yang ada di Bali. Bali, Indonesia. Yeah, in the future might be Bali, not Indonesia anymore. Okay. Burma, we have some guests from. I have guests from Burma. Yeah, the new. The brand new. The brand new. Yeah, our guest. Maybe you can introduce yourself. Hi, just say hello to the. Hello. Hello. I just come from the Myanmar. Hello. Myanmar. Myanmar, Burma, yeah. Myanmar. Burma is the capital of Myanmar. No, it wasn't used before. Now they changed the Myanmar. The government they changed the name. Okay, but Burma is Myanmar. Yeah. And even they changed the flag as well. So. Okay, he's now join us in our community and work something, and we work together, and also we go to the Kukam for the food, we give food for the people there. Yeah, you join us with the car. Yeah, okay. Kita ini mau pergi ke sana ya. Oke, shalom semuanya dari Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, dan istan-istan yang lain. Oh, namanya Along yang laba, yang bener aja. Sialin ada-ada aja nih. Dorong dong ya. Oke, shalom semua yang ada di Iran, Irak, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, dan semua yang ada. Ya, you may make your coffee. Semua yang ada di Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Kita akan tampilkan ya, tema kita hari ini sebenarnya adalah warga Gaza terusir ya, tapi ada yang lebih judulnya saya kasih yang lebih bagus lagi ya. Lebih tepatnya adalah Hamas dikeroyok oleh rakyatnya sendiri ya. Hamas dikeroyok oleh rakyatnya sendiri. Gila ya. Memang gila. Sebentar. Salah nih ya. Hamas dikeroyok rakyatnya sendiri. Warga Gaza diusir, Hamas dikeroyok rakyatnya sendiri. Oke ya, saya share screen lagi ya. Saya share screen beberapa kabar-kabar yang seru ya, dan saya tertawa terbahak-bahak bahagia ya. Mengapa saya bahagia? Ya akhirnya kan semuanya terbongkar kan. Aduh, Indonesia kemana nih? Israel ledakan kota Gaza, usir warga. Oke, kita nanti lanjutkan sendiri teman-teman ya. Tadi beberapa videonya sudah saya potong-potong karena ini kan banyak banget. Satu, informasinya bahwa Israel siapkan perang besar di Gaza untuk Hamas, perang terakhir ya, perang terakhir akan sapu bersih. Tapi kedua, rakyat Gaza sudah panik ya, dan mereka mengusir
Hamasnya diusir dari Gaza, gila ya. Ini benar-benar yang kejadian yang aneh ini ya. Bagaimana rakyat mengusir pemerintahnya sendiri setelah mereka pemilu, mereka menang telak, dan ternyata sekarang mereka dikecewakan ya, dan dibunuh semuanya. Rakyatnya dikorbankan oleh pemerintahnya sendiri. Ya, sekarang yang paling tragis lagi ya tadi ya, karena Indonesia kabarnya bagaimana nih Indonesia nih, ya, aduh siap-siap aja dah. Oke, kita nggak pakai lama ini. Saya sambil persiapan untuk ini ya, untuk beberes makanan di ini ya, beberes makanan di stasiun sentral. Ini ada Om Bung Toba, bisa langsung mulai Om Bung Toba sama loh Pak Permesta mana nih? Oh, pantesan Pak Mersa tersain. Oh, silakan, Om Bung. Tes suara Pak Paul. Merdu, Om Bung. Ya, ya. Jadi situasi update hari inilah ya, kalau kita lihat ya, kita menganalisanya bukan hanya satu sisi di Gaza, tapi secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat Pak Paul, sekarang ini posisi Israel itu adalah di tepi kemenangan. Jadi dia ibaratnya sudah di depan garis untuk menang. Jadi ketika dia nanti menyerang menyeberangi garis ini, dia akan menang. Nah, tentunya di sini cobaan buat Israel, gangguan juga banyak, ya. Terutama Mesir hari ini berusaha untuk menunda mengulur waktu lagi dengan memperpanjang dengan memperpanjang gencatan, memperbaharui perundingan, katanya akan membebaskan 5 sandera setiap minggu gitu. Terus sesudah minggu pertama langsung masuk ke tahap kedua. Tahap kedua itu Israel harus menarik pasukannya secara total dari jalur Gaza. Tapi juga Hamas, jalur Gaza juga tidak boleh diperintah oleh Hamas lagi, dan Israel minta supaya daerah Gaza itu didemilitarisasi, artinya Gaza harus melepaskan senjatanya, even senjatanya dia serahkan kepada PBB atau ke badan internasional, tapi dia tidak boleh lagi hidup sebagai apa? Sebagai sepasukan bersenjata atau sebagai milisi. Nah, yang menyebabkan Israel itu kemarin menyerang kembali Hamas, pertama, Hamas sudah menolak draft untuk pertukaran sandera yang dibawa oleh Steve Witkoff dan pihak-pihak lain, termasuk juga Mesir dan Qatar. Jadi mungkin gencatan senjata yang kemarin sempat terjadi yang terakhir ini, itu dianggap oleh Hamas itu sepertinya sudah mengarah kepada perdamaian. Jadi mereka itu dalam 2 minggu tidak melakukan apapun, tidak melakukan pembebasan sandera, tidak melakukan negosiasi. Jadi mereka ya udah kayak mau melupakan begitu saja gitu. Nah, bagi Israel atau bagi Netanyahu tidak ada makan siang yang gratis, ya. Ya, no free lunch gitu istilahnya. Nggak ada makan siang yang gratis. 2 minggu dikasih kesempatan, dikasih waktu, Hamas malah tidak membebaskan sandera, dan memang tujuannya Hamas ini tidak akan membebaskan seluruh sandera, karena dia nanti bertahun-tahun akan menyekap sandera itu, dan itu akan digunakan untuk memeras pemerintah Israel terus-menerus. Bahkan ada rencana Hamas untuk melakukan serangan kembali ke wilayah Israel seperti serangan 7 Oktober lagi. Untuk apa? Untuk mendapatkan sandera yang baru. Nah, ini yang informasinya mungkin tidak terlalu banyak dipublikasi di publik ya. Mungkin hanya pengamat-pengamat strategi dan militer saja yang tahu. Tindakan Hamas itu untuk melakukan serangan ala 7 Oktober itu untuk yang kedua kali. Bahkan Hamas sekarang, karena dari Netzarim koridor sudah tidak bisa menyeludupkan senjata, sekarang Hamas maupun Hezbollah itu menumpuk senjatanya itu di Suriah. Ya, Hamas, Hezbollah, Jihad Islam itu menyimpan senjatanya itu di Suriah, terutama di wilayah selatan kota Damaskus kemarin. Itulah sebabnya kenapa Israel itu kemarin itu melakukan pengeboman besar-besaran kepada tempat-tempat penyimpanan senjatanya Hezbollah dan Hamas yang ada di Suriah. Kemudian juga untuk mencegah HTS Al-Jolani ini untuk mendapatkan senjata yang ditinggalkan oleh Iran buat Hamas dan Hezbollah itu di wilayah Suriah. Sebenarnya itu. Jadi mungkin ada kemungkinan mereka akan menyerang mengambil sandera, tapi nggak lewat Gaza gitu, tapi lewat
West Bank atau lewat Judea dan Samaria. Kemudian nanti yang diberlakukan adalah ya melakukan penyanderaan seperti yang sekarang terjadi di Gaza ini. Nah, itulah kenapa IDF melakukan operasi militer di Judea dan Samaria akhir-akhir ini kan, udah kira-kira 4 bulan terakhir ini. Karena adanya rencana untuk mengambil sandera lagi, tapi nggak mungkin lah dari perbatasan Israel Gaza. Kemungkinan mereka akan lakukan itu dari wilayah Yudea dan Samaria atau tepi barat. Nah, satu kita lihat Israel ini akan kalau nggak hati-hati, dia sekarang menang posisi. Tapi kalau nggak hati-hati, dia menyia-nyiakan posisi karena begini. Kita lihat Hezbollah di Lebanon sudah dalam keadaan luka parah dan posisinya dari waktu ke waktu semakin melemah dan posisi pemerintah Lebanon semakin kuat dan Israel juga berhasil mengusir pasukan Hezbollah sampai Sungai Litani. Cuman Hezbollah berusaha masuk lagi, menyusup diam-diam lewat penduduk yang berpindah. Oleh sebab itu Israel menjaganya melalui 5 titik yang ada di wilayah Lebanon Selatan, yang bisa melihat wilayah Lebanon secara keseluruhan. Nah, yang berikutnya, Houthi hanya bisa meluncurkan roket, tapi Houthi ini akan sibuk dengan perang sipilnya yang belum selesai, dan juga sibuk oleh kehadiran militer Amerika di Laut Merah dan di Samudra Hindia. Jadi ada dua gugus tugas kapal induk, ya kira-kira mungkin 80 kapal lah itu, kapal perang dan berbagai kapal lainnya, termasuk logistik dan semuanya. Jadi posisinya Houthi juga tidak bisa banyak bergerak. Ya, kita lihat di Lebanon HTS sekarang masih lunak. Kenapa? Karena dia butuh pengakuan dunia. Al-Jolani ini belum diakui oleh seluruh masyarakat internasional. Karena apa? Dia adalah bekas jabat Al-Nusra, kemudian juga yang tadinya juga ideologinya sama dengan Al-Qaeda gitu ya. Kemudian Turki kita lihat Ikhwanul Musliminnya si Erdogan ini sedang terdesak. Turki itu sengaja memenjarakan lawan politiknya yang kemungkinan akan mengalahkan dia dalam pemilu yang akan datang. Oleh sebab itu lawan politiknya wali kota itu namanya siapa itu? Saya juga kurang begitu hafal namanya ya. Itu sengaja dia penjarakan, tapi ini Turki sedang bergolak juga. Nah, jadi posisi yang sekarang dihadapi Israel ini, secara posisi dia di atas angin. Ya, dukungan dari Amerika dan Trump juga kuat. Kemudian Iran posisinya melemah dari waktu ke waktu. Kalau Iran ini posisinya melemah, katakanlah si Ali Khamenei ini jatuh gitu ya, jatuh bisa jadi karena dia sakit terus meninggal, atau karena digulingkan oleh rakyatnya atau militernya, maka mungkin Iran akan berubah. Tapi sepertinya dia masih tetap punya ambisi untuk memiliki senjata nuklir. Kalau melihat situasi yang sekarang, tanpa perubahan sikap dari Iran, serangan dari militer Israel dan Amerika terhadap program nuklirnya Iran hanya menunggu waktu. Mungkin dalam hitungan bulan mungkin. Bisa 1-2 bulan ke depan. Gitu. Kalau andaikan kalau andaikan Iran tidak mau mengurungkan niatnya untuk memiliki senjata nuklir yang akan digunakannya untuk menghancurkan Israel, menghancurkan Amerika, dan menghancurkan negara-negara Arab Sunni yang dianggapnya merupakan saingannya secara ideologis. Ya. Nah, kemudian satu catatan mengenai demonstrasi di Gaza hari ini, ya bolehlah kita katakan bahwa sekarang Hamas sudah diambang pintu kekalahan, rakyat Gaza itu cari selamat. Ya, saya nggak begitu percaya itu dengan rakyat Gaza. Kenapa? Ada beberapa kamera dari TV-TV luar, dari pengamat luar, ternyata yang ikut demo-demo menolak Hamas itu orang-orangnya dicek melalui CCTV yang ada di perbatasan Israel pada tanggal 7 Oktober. Mereka juga yang ikut menyerang ke wilayah Israel, ke kibuts-kibuts yang ada di Israel. Jadi ini orang yang sama, ya, ngakunya penduduk sipil, tapi dia Hamas yang sama gitu. Atau mungkin penduduk Gaza yang Hamas karena sudah melihat mereka mau kalah, sekarang mereka bertakia, ya, karena mereka kan bertakia itu biasa sama mereka gitu ya, sama ideologi sebelah ini. Mereka berbohong, pura-pura menyalahkan Hamas.
Tapi dari kamera ternyata orangnya yang demo kemarin itu, yang demo kemarin eh, menyalahkan Hamas itu juga yang masuk ke wilayah Israel, ikut menyerang dan menyandera. Jadi kita harus hati-hati juga melihat fenomena fenomena demo di Gaza ini. Belum tentu itu sandera itu belum tentu itu orang-orang sipil yang demo itu bukan orang Hamas, bisa jadi itu orang Hamas. Kenapa? Mereka mau cuci tangan atau mau melepaskan diri. Coba lihat dari beberapa YouTube Israel ya, atau TV Israel, atau pengamat-pengamat Israel. Itu ya memang mereka sangat hati-hati. Tidak langsung bergembira melihat rakyat Gaza itu demo. Jangan-jangan ini settingan dari Hamas sendiri gitu. Karena dari kamera itu kelihatan yang naik sepeda motor, terus kemudian juga yang ikut masuk melewati pagar, orang-orang yang ikut demo yang sekarang ini menyalahkan Hamas. Jadi itu ya Gaza itu penduduknya itu ya Hamas. Hamas itu ya Gaza gitu. Waktu mereka dulu tanggal 7 Oktober sudah berhasil menyerang, membunuh 1.200 orang, memanggang bayi, memotong kepala orang tua dan menembaki orang yang sedang nonton musik di festival musik di Israel. Ya mereka teriak-teriak, tukubir, tukubir gitu. Nah sekarang mau teriak apa lagi? Ya, kemudian mereka joget-joget, terus pimpinannya yang di Qatar itu sujud segala macam. Kenapa? Mereka merayakan kematiannya orang Israel, ya betapa biadabnya gitu. Ketika orang mati, ketika anak-anak dipanggang gitu dalam oven, mereka bergembira ria gitu. Nah itulah, jadi kita mesti hati-hati juga menyikapi ini supaya Israel ini posisinya dia sekarang sedang menang, ya. Jadi sebaiknya dia nggak boleh mengendurkan ininya, walaupun banyak tekanan ya, banyak perang psikologis ya. Seperti tadi video yang ditunjukkan oleh Pak Paul mengatakan bahwa itu kan cuma framingnya Kompas yang sekarang jadi media kadrun. Sebenarnya sih 60% rakyat Israel itu tidak mau lagi Hamas melakukan serangan yang sama di masa yang akan datang. Oleh sebab itu mereka mau pemerintah itu menuntaskan sekarang. Tapi ya mungkin ya ada sedikit perpecahan atau mungkin perbedaan tujuan. Keluarga para sandera pasti mau keluarganya dibebaskan. Tetapi sebagian besar rakyat Israel tidak menginginkan peristiwa 7 Oktober itu terulang kembali. Begitu kira-kira Pak Paul. Silakan Pak Paul, mungkin teman-teman mau bisa melanjutkan.